Bulan bahasa adalah merupakan rasa kecintaan dan rasa hormat terhadap sebuah fenomena yang terjadi 79 tahun yang lalu, yaitu Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Maka dari itu, Kemendikbud dan lembaga negara lainnya menetapkan nama bulan bahasa yang diadakan setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober ini merupakan perwakilan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang terdapat di dalam Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Sesuai dengan lomba yang kita adakan kali ini, yaitu baca puisi dan cipta cerpen. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu cipta puisi dan cerpen? Sebelumnya kita akan memberitahu apa itu puisi dan apa itu cerpen. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna. Dengan bahasa yang dipakai cukup indah, banyak orang yang tertarik dengan puisi. Ada juga beberapa jenis puisi, yaitu diantaranya 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang diciptakan pada masa lalu dan terkait oleh aturan-aturan. Aturan yang dimaksud adalah jumlah baris dalam bait, jumlah kata dalam baris, dan jumlah suku kata maupun rima. Ya, langsung saja untuk kuis. Pertanyaan yang pertama. Bulan bahasa bertepatan pada tanggal. Saya ulangi, bulan bahasa bertepatan pada tanggal. Pertanyaan kedua. Siapa yang menciptakan puisi bulan hujan bulan Juni? Saya ulangi, siapa yang menciptakan puisi hujan bulan Juni? Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan 6 tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu bahasa Indonesia. Sebutkan 6 tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu bahasa Indonesia. Jawaban dikirim dengan format nama, kelas, jawaban, dan kirim ke nomor 0857 0103 0419 atas nama Liana. Saya ulangi kembali formatnya, nama, kelas, jawaban, dan kirim ke nomor 0857 0113 0419 atas nama Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karangreja, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Karangreja. Tak lupa teman-teman SMA Negeri 1 Karangreja yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara puncak bulan bahasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang terhormat, perkenankan saya Sylvie Anissa Amalia selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa,
Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Kelima, acara inti, yaitu bedah buku antologi dongeng asal-usul bulan bersinar. Acara keenam, pembagian hadiah. Dan acara ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Anggun Lia Kusuma. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Mari kita buka acara pada hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Aditya Setio Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, serta dengan menadap tangan untuk memohon keridhaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan bermutu, membekali diri dengan segudang ilmu dan berpikir maju, mengasah keterampilan dan belajar giat menggapai masa depan dengan penuh keyakinan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga harapan yang kami harapkan bisa terrealisasi dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan pada kami di tengah pandemi. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dirasakan dan didengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Liana, kami persilahkan.
wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karangreja Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang terhormat Bapak Kesiswaan SMA Negeri 1 Karangreja Ibu Novi Parianti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangreja, serta tak lupa pula rekan-rekan OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangreja. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan bulan bahasa dengan tema Maju Bahasa dan Sastra Maju Indonesia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Walaupun seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober, tetapi ditunda pada bulan Maret. Alhamdulillah, acara yang sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya sudah berjalan dengan lancar. Seperti telah diadakannya lomba baca puisi dan cipta cerpen untuk tingkat SMK MTS zonasi. Untuk sekolah yang sudah berpartisipasi, ada 13 sekolah yang mengikuti lomba baca puisi dan ada 13 sekolah juga yang mengikuti lomba baca cipta cerpen. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Karangreja kepada Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber Ibu Mulasih yang hari ini insyaallah akan menjadi narasumbernya untuk bedah buku. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dari peserta lomba baca puisi cipta cerpen. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu karyawan serta para siswa, baik panitia maupun peserta lomba baca puisi maupun cipta cerpen. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersemuka meskipun melalui online dalam rangka peringatan bulan bahasa sekaligus nanti bedah buku juga penyerahan hadiah terkait dengan lomba baca puisi maupun cipta cerpen. Tentu bahasa adalah jati diri bangsa. Oleh karena itu keterampilan bahasa harus kita tingkatkan. Karena bahasa menjadi tataran komunikasi
air laut tumpah. Pak, air yang ditumpahkan karena kemarahan pencipta. Semua orang berlari tanpa melihat ke belakang, tak peduli dengan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, jangan pernah berhenti berkarya. Karena ini nanti yang akan menjadi dokumentasi hidup kalian. Nyawa berhilang, tetapi karya akan abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah acara inti bedah buku antologi dongeng oleh narasumber kita, Ibu Mulasi Tari MPD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah.
Lancar dan cukup indah sih ya pemandangan di sini. Jadi perjalanan yang berliku itu terbayar gitu dengan keindahan alam di sini. Baik. Banyak teman-teman dari SMA Negeri 1 Karangreja itu bertanya-tanya Ibu mengenai bulan bahasa. Nah, untuk mengetahui lebih rinci, mari kita tanyakan saja langsung kepada narasumber kita agar lebih memahami mengenai apa itu bulan bahasa. Kepada Ibu pengasih dari MPD, kami persilahkan untuk menjelaskan. Bulan bahasa sebenarnya bulan bahasa itu ada di bulan Oktober ya. Tetapi kemarin kebetulan ya SMA Karangreja belum belum melaksanakan gitu ya. Sebenarnya biasanya ada acara karena memang terkendala pandemi, jadi ditunda sampai bulan Maret gitu ya. Nah sebenarnya bulan ini itu bulan dongeng ya, dan sebenarnya temanya pas sekali ya, bedah buku dongeng gitu ya. Tetapi di sini tetap melaksanakan bulan bahasa ya, memperingati bulan bahasa ya. Bulan bahasa itu diperingati untuk jadi kita kan bahasa Indonesia gitu ya, untuk agar kita itu menghargai bahasa kita gitu, bahasa yang kita miliki gitu ya. Itu bulan bahasa gitu ya. Jadi agar kita menghargai dan bangga menggunakan bahasa yang kita miliki gitu ya. Jadi ini acaranya tetap bulan bahasa ya, bukan bulan dongeng gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa juga kita sekaligus memperingati bulan dongeng dunia gitu ya, sekaligus gitu ya. Karena kebetulan buku yang akan kita bedah adalah buku dongeng gitu ya, yang ditulis oleh guru dan siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Itu seperti itu. Baik Bu. Selanjutnya bisa diceritakan sedikit mengenai buku yang akan Ibu bedah ini? Oke. Nah, buku ini terlihat ya. Nah, buku dongeng ini ya, buku judulnya Asal Usul Bulan Bersinar. Itu karya dari guru dan siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Jadi buku ini sudah melalui proses yang sangat panjang ya. Dan saya pastikan buku ini sangat berkualitas ya untuk dibaca anak-anak gitu ya, khususnya anak-anak karena memang buku dongeng seperti itu ya. Jadi awal mula itu ada dilaksanakan seminar ya untuk proyek antologi buku ini. Ada seminar ya, ada semacam seminar. Kemudian ada lagi kelas menulis gitu ya, diadakan kelas menulis semacam workshop gitu ya untuk menggarap buku ini ya. Jadi melalui proses yang sangat panjang, sekitar beberapa bulan buku ini baru terbit gitu ya, baru tercipta satu naskah utuh dari beberapa guru yang memang suka menulis gitu ya. Kemudian dari siswa yang juga menulis. Itu tergabung di ekstra jurnalistik ya kalau di SMA Karangreja. Nah, mereka memang basicnya memang suka menulis gitu ya. Jadi memang saya sendiri di sini sebagai mentornya, jadi tahu betul prosesnya seperti apa prosesnya dalam mengerjakan buku ini gitu ya. Dalam mengerjakan naskah ini dari mulai pencarian ide gitu ya. Kemudian dari mulai mereka menulis, saya tahu betul gitu ya. Bagaimana mereka menulis dengan apa ya? Nah, iya, dengan rasa yang penuh semangat gitu ya. Karena memang mereka anak-anak yang terkumpul di dalam ekstra menulis gitu ya, di dalam ekstra menulis. Dan ada guru-guru yang memang di SMA Karangreja memang banyak guru yang suka menulis gitu ya, banyak guru yang kemampuan menulisnya sudah cukup mumpuni gitu ya. Seperti misalnya Pak Firman, Bu Novi gitu ya. Dan ada Mbak Marti juga yang sudah memiliki banyak buku gitu ya. Banyak sekali di SMA Karangreja guru-gurunya memang sudah memiliki banyak buku ya. Tidak hanya guru-gurunya, siswanya juga sudah banyak memiliki buku ya. Bahkan dari alumni SMA Karangreja sendiri sudah ada yang sudah menjadi penulis nasional gitu ya. Bukunya sudah tersebar di
Gramedia di seluruh Indonesia gitu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Ibu, kalau kira-kira ini untuk mengumpulkan ide, menulis kayak gitu, berapa lama Ibu untuk membuat buku ini? Dalam pencarian ide. Nah, jadi dalam workshop gitu ya, dalam workshop itu pertama saya sampaikan materi dulu, ya, sampaikan materi. Jadi di sana saya menyampaikan materi yang memang ya cara mudah untuk mencari ide gitu ya, membuat ide gitu ya. Nah, cara mudah untuk mengkonsep sebuah ide. Ya. Jadi tidak perlu waktu yang sangat lama kalau memang sudah mengikuti workshop itu gitu ya. Jadi hanya beberapa menit saja itu akan dengan mudah menemukan ide. Ya, apalagi kalau misalnya kalian sudah tergabung di kelas menulis gitu ya, atau di ekstra-ekstra yang berhubungan dengan kepenulisan, itu sudah sangat mudah gitu karena sudah terbiasa gitu, seperti itu. Ibu, ini kalau untuk judul dari siapa nih Bu? Untuk judul ya, ini langsung bedah saja sebenarnya ya. Iya. Sudah dibedah langsung oleh kita ya. Iya. Nah, judul asal usul bulan bersinar. Jadi ada di sini ada berapa cerita ya? Sekitar 30-an cerita gitu ya, dari guru dan siswa. Dan saya yang memilih judul ini ya, karena judul dan cerita yang disampaikan oleh penulis ini judulnya dari siswa loh, ya, bukan cerita yang ditulis oleh guru gitu ya. Nah, saya memilih judul ini karena sesuai dengan anak-anak banget gitu loh ya. Anak-anak banget asal usul bulan bersinar ya. Jadi anak-anak berpikir asal usulnya itu seperti apa sih kok bulan bisa bersinar gitu ya? Asal usulnya seperti apa? Apakah ada cerita di belakangnya gitu ya? Nah, ini membuat semacam rasa penasaran pada pembaca gitu ya. Nah, jadi saya pilih judul ini. Judul ini ditulis oleh siapa ya? Sebentar. Belum masuk kali. Kabelnya belum masuk. Melani ya. Melani, tahu ya Melani ya, temanmu ya? Iya. Kakak kelas ya. Nah, iya, Melani memang dia suka menulis gitu ya. Dan ketika menulis dongeng ini adalah pertama kalinya dia menulis dongeng, ya. Tetapi kok bisa sebagus ini gitu ya? Apa resepnya gitu kan? Nah, itu yang perlu kita tahu, apa resepnya gitu. Nah, resepnya yaitu ternyata setelah saya ternyata itu banyak membaca. Ya, jadi ya memang sebelum menulis, meskipun kalian gitu ya adalah penulis pemula, kalian bisa menulis hal apapun gitu ya dengan bagus ya, dengan cara membaca. Itu adalah menulis dan membaca itu adalah satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian ingin jadi penulis yang baik, harus menjadi pembaca yang baik ya. Iya, seperti itu. Gimana, mau langsung aja? Ya, Ibu bisa langsung dibedah. Oke. Nah, buku asal usul bulan bersinar ya, ini adalah karya seperti yang sudah saya sampaikan, karya guru dan siswa SMA Negeri 1 Karangreja ya. Buku ini berhasil ditulis pada saat pandemi ya. Ini adalah satu hal yang menurut saya luar biasa, karena pada saat pandemi ini guru dan siswa masih bisa berkarya, masih bisa produktif menghasilkan karya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, ini satu hal yang keren gitu ya. Meskipun kalau tahun-tahun sebelumnya memang siswa SMA Karangreja menerbitkan buku ya, tetapi tidak dalam situasi pandemi ya. Kalau ini dalam situasi pandemi, tetapi mereka masih bersemangat untuk produktif menulis gitu ya. Jadi di dalam buku ini ada sekitar 30 cerita
ada sekitar 30 cerita ya yang ditulis oleh guru dan siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Ya, cerita-cerita di dalam buku ini ya banyak sekali mengandung nilai kebaikan. Ya, mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ya. Oke, saya akan jeda yang pertama gitu ya. Ini karya Bapak Firman Haryadi. Ya, kenal ya Pak Firman ya? Bahasa Indonesia. Beliau juga suka menulis ya. Dan ini juga kali pertama Pak Firman menulis dongeng. Ya, di sini Pak Firman menulis judulnya Gajah dan Kuda yang Sombong. Nah, jadi di sini itu menceritakan gajah dan kuda, mereka berteman karena sama-sama besar gitu ya. Kemudian ada binatang kecil lainnya. Pak Firman menghadirkan binatang kecil lain, ada semut dan kelinci, ya. Jadi di sana mereka mengadakan lomba lari. Secara otomatis siapa yang menang? Yang besar, Bu. Yang besar. Nah, secara otomatis yang menang yang besar kan. Nah, di sana kuda dan gajah ya merasa sombong. Kamu binatang kecil gitu ya, kamu binatang kecil nggak bermanfaat, tidak berguna gitu. Nah, kemudian dimunculkan lagi, ada lomba lagi ya. Di situ lombanya, di sini Pak Firman menghadirkan lomba memanjat apa ya, saya lupa ya, sebentar ya. Jadi ada lomba yang memang bisa dimenangkan oleh binatang kecil. Nah, di sini dalam cerita ini mengajarkan anak-anak khususnya untuk mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita ya. Jadi seperti apapun diri kita pasti memiliki memiliki kelebihan sayang ya. Nah, seperti apapun diri kita pasti memiliki kelebihan ya. Terkadang anak-anak kan merasa, wah saya tidak cantik gitu ya, wah saya kurang ini. Tidak hanya anak-anak, kita pun yang dewasa seperti saya misalnya, aduh saya gendut nih misalnya gitu ya. Ya itu pasti ada merasa kurang gitu ya dengan apa yang kita miliki. Nah, di dalam dongeng yang ditulis oleh Pak Firman di sini mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki, bahwa kita semua itu istimewa gitu ya. Itu salah satu dongeng di dalam buku ini. Nah, kemudian ada lagi dongeng gitu ya dengan apa yang kita apa lagi ini ya, buku resep kurcaci karamel. Itu ditulis oleh Bu Aas, tahu ya Bu Aas ya? Ya. Nah, di sini mengajarkan kita untuk membantu atau menolong teman yang sedang kesulitan. Ya, pokoknya silakan nanti ketika kalian slow gitu ya, senggang, silakan baca buku ini. Atau kalau misalnya kalian memiliki adik atau ponakan gitu yang masih kecil gitu ya, bacakan buku ini karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dari buku yang ditulis oleh guru dan teman-teman kalian gitu ya. Kemudian ada lagi cerita yang ditulis oleh Bu Novi ya, kalian pasti sangat kenal Bu Novi yang sangat bersemangat ya. Setiap hari kelihatannya semangat ya, baterainya nggak pernah habis gitu ya. Nah ya, Bu Novi juga menuliskan dongeng di sini. Nah ini juga dongeng pertama yang ditulis oleh Bu Novi. Biasanya kan Bu Novi menulisnya cerpen gitu ya, yang cinta-cinta gitu ya. Nah ini pertama kalinya juga Bu Novi menulis dongeng ya. Temanya tetap sama ya. Temanya tetap sama. Di sini ada pangeran dan putri Pinky gitu ya, karena memang suka pink. Jadi mengekspresikan dirinya di sana ya. Nah, temanya tentang berjuang ya. Dongeng yang ditulis oleh Bu Novi. Ya, jadi kalian bisa mengekspresikan diri kalian lewat cerita yang kalian tulis gitu ya. Kemudian ini yang judulnya ini, Asal Usul Bulan Bersinar. Seperti apa sih ceritanya Asal Usul Bulan Bersinar gitu ya? Apa yang disampaikan oleh cerita itu sih gitu ya? Kenapa saya memilih judul ini sebagai sampul buku, sebagai judul awal buku ini gitu? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena menurut saya cerita ini itu sangat anak-anak banget gitu ya. Ceritanya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Dan
bisa dicerna oleh anak-anak langsung, ya. Jadi ceritanya itu di malam yang gelap gitu ya, ada bintang berkelip-kelip gitu, ada bintang berkelip-kelip. Nah di sana bulan itu merasa iri dengan bintang yang bersinar terang, ya. Dan orang-orang, kenapa kok orang-orang lebih suka dengan bintang gitu daripada dengan saya gitu. Nah bulan mengatakan itu gitu. Nah kemudian di sini menghadirkan peri gitu ya. Kalian tahu pasti ya, tahu peri ya. Saya tahu meskipun kita sudah bukan anak-anak lagi, tetapi kita apa ya, masih suka dengan dongeng. Ya, kita masih suka didongengi loh. Ya, jadi iya sekali. Jadi kita tuh masih suka membaca buku dongeng meskipun bukan anak-anak lagi. Saya tahu itu orang tua pun seperti itu ya. Nah, jadi di sini tadi bulan itu merasa dirinya saya gelap, tidak disukai oleh manusia, ya, tidak disukai oleh manusia. Nah kemudian peri ada seorang peri ya. Nah yang mengatakan, coba kamu tersenyum, gitu ya. Coba kamu tersenyum. Jangan bersedih terus ya, jangan cemberut terus itu. Nah ketika tersenyum ternyata bulan itu bersinar gitu ya, bersinar gitu. Kemudian dia jadi lebih cantik gitu ya. Nah, dari sana ya, manusia melihat bulan, wah bulan itu cantik banget ya ketika tersenyum gitu. Bulan itu sangat cantik ya. Nah, dari sana bulan menyadari kekurangannya ya. Ternyata saya hanya perlu tersenyum untuk menjadi cantik. Itu seperti itu ya. Nah, seperti itu dalam buku ini ya. Jadi isinya itu semuanya berisi pesan-pesan ya, pesan moral, pesan pendidikan karakter ya untuk anak-anak ya. Sebenarnya tidak untuk anak-anak saja, untuk pembaca gitu ya. Kalau saat ini kan pemerintah sedang menggalakkan pendidikan karakter ya. Nah, buku ini sangat cocok dibaca ya, sangat bagus karena sudah melalui proses yang sangat panjang ya, dari proses workshop, kemudian review ide awal ya, dari review ide awal, kemudian setelah direview mereka harus membaca banyak cerita, setelah itu baru mereka boleh menulis gitu ya. Setelah menulis kembali lagi direview, kekurangannya apa saja ini ya. Setelah direview kemudian para penulis di dalam buku ini merevisi ceritanya. Nah, setelah itu diedit lagi gitu. Jadi sudah melalui proses yang sangat panjang ya, sehingga buku ini sangat layak untuk dibaca oleh siapapun. Seperti itu ya. Gitu. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, Ibu. Pertanyaan tentang buku? Wah, banyak sekali ya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar seseorang yang sedang menulis sebuah cerita itu konsisten dalam menyelesaikan ceritanya sampai ending tanpa terhalang rasa malas? Bagaimana agar saya itu bisa menyelesaikan satu cerita gitu ya. Biasanya ada yang sudah pernah nulis di sini? Mbak sudah pernah nulis? Saya belum, Bu, tapi teman-teman ya? sudah ada. ya, sudah pernah nulis. Dan pernah mengalami yang namanya mogok di tengah jalan. Ya. Saya sudah dari awalnya saya sudah ada nih konsep gitu ya. Awalnya seperti ini, kemudian konfliknya seperti ini, endingnya seperti ini. Tetapi di tengah jalan, kok apalagi yang harus saya tulis ya? Rasanya saya sudah menuliskan semuanya gitu ya biasanya ya. Nah, ini tips dari saya untuk teman-teman yang memang baru belajar menulis gitu ya. Nah, sebelum menulis, langkah awal yang harus dilakukan adalah mematangkan ide awal. Jadi buat semacam outline itu wajib ya. Nah, ketika outline sudah matang, ya sudah matang nih outline ya, sudah matang. Oke, tuliskan ya.
Nah, nulis kok saya mandek di tengah jalan nih, udah bingung nih, apalagi yang harus saya tulis gitu ya. Yang harus dilakukan adalah membaca cerita lain dengan genre yang sama seperti genre yang sedang kalian tulis. Misalnya kalian sedang menulis cerita remaja gitu ya tentang percintaan gitu ya. Jadi baca referensi yang memang temanya sejenis. Ya. Kalau kalian sedang menulis dongeng, ya baca dongeng ya sebagai referensinya. Nanti setelah membaca saya yakin bisa melanjutkan tulisan yang sudah tadi outline-nya sudah sangat matang itu. Seperti itu. Ibu. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, saya mau minta tips bagaimana cara menciptakan sebuah cerita yang menarik dan tidak membosankan. Cerita yang menarik dan tidak membosankan. Seperti yang saya katakan tadi sebenarnya ya. Jadi memang syarat utama menjadi seorang penulis adalah membaca, baca gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ide atau tulisan yang tidak membosankan ya itu tadi ya. Jadi ketika misalnya Mbak siapa namanya? Mbak Silvi ingin menulis satu hal yang membuat teman-temannya tertarik untuk membaca tulisan Mbak Silvi gitu ya. Nah, Mbak Silvi baca tuh tulisan-tulisan karya orang lain yang Mbak Silvi sukai. Nah, seperti itulah tulisan yang disukai gitu ya. Jadi bisa belajar nih dari sana. Itu seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Selanjutnya begini Bu, bagaimana cara ketika kita sudah menentukan sebuah alur awal, namun di tengah jalan terkecoh dengan alur cerita berbeda dari alur awal yang telah kita buat? Ya biasanya gitu ya, kita ingin membelok. Saat kita sedang menulis, biasanya akan muncul ide baru lagi. Ya, itu pasti tidak hanya untuk penulis pemula, penulis yang sudah lama menulis pun sama ya. Kita sudah membuat outline awal nih dengan matang ya. Saya sudah membuat ini awalnya akan seperti ini, kemudian konfliknya akan seperti ini dan endingnya akan seperti ini. Tetapi ketika menulis di tengah jalan ya, kok saya di ide baru lagi nih gitu ya, saya pengen nih di sini gitu. Nah, kalau saya sendiri, ini ya dari pengalaman saya sendiri, saya harus mematuhi outline yang sudah saya buat dari awal, ide awal tadi ya. Nah, ide yang muncul di saat kita menulis tadi, ya di saat menulis itu ditulis aja dulu idenya, itu dituliskan untuk cerita lain lagi. Jadi kita bisa memiliki beberapa tulisan dari ide yang lain itu. Gitu. Jadi ide awal dan ide baru tidak terbuang kayak gitu Ibu. Ya jadi kita bisa membuat lebih banyak karya lagi kan di sana gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai seseorang yang pada hasil karyanya bagus, tetapi anak itu sendiri tidak percaya diri mengenai karyanya itu, Ibu? Banyak ya yang seperti itu, khususnya dari kalian ini ya. Karya-karyanya bagus nih, sudah menulis puisi mungkin ya, sudah menulis, biasanya kalian suka puisi ya, sudah menulis mungkin cerpen gitu ya. Nah itu bagus cerita yang sudah kalian ciptakan gitu, tetapi kalian merasa kok rasanya belum bagus ya gitu ya, kok rasanya saya nggak pede ya untuk dibaca orang lain gitu ya. Nah, saran saya ya, segala sesuatu itu kan dimulai dari langkah pertama. Kalau kita tidak berani gitu ya, kalau kita tidak berani di langkah awal, ya selamanya kita tidak akan bisa mempublikasikan tulisan kita gitu. Jadi kalau sudah memiliki karya, coba dikirim ke media massa, ke koran-koran ya, ke koran-koran atau ke majalah yang menerima cerpen atau puisi dengan jenis yang kalian tulis gitu ya. Itu untuk awal ya. Itu belum, kalian tidak usah berpikir ini bagus atau jelek dulu ya, karena nanti akan menyeleksi itu ada editor di sana gitu ya. Nah, kalau tulisan kalian sudah muncul di koran, itu bisa menambah
apa kepedean, semangat gitu. Oh ternyata karya saya bagus ya, selama ini saya nggak pede gitu kan biasanya ya. Iya, biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya bagus gitu. Nah itu nanti akan muncul kepedean dengan kepedean ya, muncul pede dengan sendirinya gitu ya. Wah saya sudah punya karya nih di koran ini gitu, di majalah ini gitu ya. Atau seperti ini ya, ini juga langkah awal ya, langkah awal untuk membuat kalian itu pede gitu ya, untuk membuat kita pede menulis. Jadi menulis antologi dulu gitu ya. Antologi secara otomatis buku-buku yang kalian tulis kan nanti akan tersebar nih, biasanya dibagikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga gitu ya. Nah, secara otomatis karya-karya yang sudah kalian tulis akan dibaca oleh orang lain ya. Jadi itu memang memunculkan lebih percaya diri gitu ya. Jadi lebih percaya diri, wah karya saya ternyata dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Saya mau nulis lagi gitu ya. Jadi memicu atau memacu semangat kita untuk menulis. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu kepada anak yang suka membaca tetapi hanya suka yang bergenre romantis, Bu? Menurut Ibu, apakah hobi tersebut dapat bermanfaat untuk pembaca? Jadi ada yang namanya pembaca kritis gitu ya. Atau ada yang membaca untuk belajar. Ada juga yang membaca hanya untuk kesenangan saja. Ya. Seperti misalkan kalian remaja gitu ya, secara otomatis kalian lebih suka membaca novel-novel yang genrenya ya romance gitu ya. Jadi novel-novel yang tentang dunia remaja, kayak misalnya Dilan gitu kan ya, dan sejenisnya gitu ya, novel-novel yang ditulis oleh Boy Chandra kayak gitu kan ya. Nah, itu tidak masalah ya, itu tidak masalah. Ya. Tetap bermanfaat untuk pembaca. Karena dengan membaca itu secara tidak langsung akan menambah wawasan kita. Meskipun itu dari novel gitu ya, dari genre novel gitu. Tapi secara otomatis akan menambah wawasan kita. Tetap menambah wawasan. Tetap. Kemudian menambah perbendaharaan kata kita. Ya. Perbendaharaan kata ya. Kalian bisa lihat Mbak Sylvie bisa melihat anak-anak yang suka membaca dengan anak-anak yang tidak suka membaca, ketika diminta untuk menuliskan katakanlah surat atau menuliskan paragraf gitu, itu lebih bisa gitu ya mengembangkan ide yang ada di dalam pikirannya dibanding anak-anak yang tidak suka membaca ya. Biasanya seperti itu. Iya, jadi ada pengalaman kayak gitu Ibu dari membaca itu. Itu pasti pengalaman, pengetahuan akan masuk, kemudian perbendaharaan kata itu akan bertambah. Ketika kita membaca, pasti kita akan menemukan kata-kata baru di dalam buku yang kita baca. Itu otomatis ya. Dan ya, apalagi? Ada lagi. Menurut Ibu, sudut pandang apa yang sangat mudah dipahami pembaca? Nah, sudut pandang apa? Apakah sudut pandang orang pertama ataukah sudut pandang orang ketiga gitu ya? Iya, yang paling POV-nya ya. Nah, jadi ketika kita menulis sebuah cerita atau novel gitu ya, apakah kita harus memikirkan sudut pandang gitu ya? Nah, penulis itu bebas menggunakan sudut pandang manapun. Ya, dan apakah yang mana yang lebih mudah dipahami oleh pembaca ya? Itu sebenarnya tergantung gaya bercerita kita. Tergantung gaya bercerita kita. Kita mau menggunakan sudut pandang manapun nggak masalah gitu ya. Selagi tulisan kita enak dibaca. Ya. Enak dibaca gitu. Jadi syaratnya tulisan kita harus enak dulu dibaca gitu. Kita bebas menggunakan sudut pandang manapun yang kita sukai. Ya karena kita penulis gitu ya. Penulis itu bebas mengekspresikan. Ya, mengekspresikan ya dirinya ke dalam tulisan gitu. Bebas dia mau seperti apapun gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengenali ide untuk memulai menulis novel bergenre fantasi, Ibu? Bagaimana
Bagaimana cara menggali ide untuk mulai menulis novel bergenre fantasi? Cara menggali ide gitu ya. Nah, kalau kalian remaja itu pasti suka menonton film ya, nonton film gitu ya. Atau bolehlah kalau saya cara menggali idenya itu dengan cara itu tadi, menonton film, jalan-jalan gitu ya. Terus melakukan hal yang kita sukai. Nah, bagaimana cara menggali ide untuk menulis novel fantasi? Ya, salah satunya yaitu menonton film yang genrenya fantasi, kemudian membaca novel dengan genre fantasi juga. Gitu ya. Membaca, menonton film. Nah, iya. Bisa. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, Ibu? Cara meningkatkan kepercayaan diri agar apa ya? Saya itu yakin bahwa cerita yang saya tulis itu bagus gitu ya, layak dibaca gitu ya. Nah, caranya itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kalian menulis saja dulu lah, menulis saja, kemudian coba kirimkan ke media massa, gitu ya. Atau kalau misalnya di sekolah itu ada ya guru-guru yang suka menulis, kalian bisa diskusi tuh dengan guru-guru kalian gitu ya. Atau membaca referensi cerpen-cerpen yang sudah terbit di koran-koran atau di majalah-majalah yang sering kalian baca gitu. Itu ketika kalian membaca gitu ya, kalian akan tahu oh ternyata cerpen dengan jenis ini yang diterbitkan oleh koran ini gitu. Jadi saya harus membuat yang seperti ini gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan itu cara awalnya. Ya, mencoba. Ya. Memang harus dimulai dari langkah awal, langkah pertama gitu ya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, misal ada yang hobi dalam menulis dan ingin membuat karya, langkah awal yang harus dilakukan adalah? Langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai menulis, gitu ya. Awal. Nah, tadi membaca satu secara otomatis, kemudian yang kedua bisa ikuti komunitas-komunitas kepenulisan, ya. Kemudian ketika ada workshop atau seminar kepenulisan, ikuti, ya. Itu seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menulis ya. Iya, mau tidak mau menulis gitu ya. Itu ya. Dari saya. Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah penamaan tokoh berpengaruh dalam nilai keindahan buku? Nama tokoh tentu. Ya. Tentu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kita menulis cerita dalam genre apa gitu ya. Kalau misalnya dalam dongeng, munculkah tokoh-tokoh yang unik dan menarik gitu ya. Kayak misalnya ini yang ditulis Bu Aas gitu ya. Kurcaci karamel gitu kan. Lucu untuk anak-anak gitu kan. Nggak mungkin misalnya ya mungkin saja gitu, tapi kayaknya kurang menarik ya. Misalnya menulis dongeng anak namanya misalnya siapa ya? Poniman gitu ya misalnya kan nggak match ya gitu ya. Jadi coba deh baca buku dengan genre fantasi, karena membaca buku dengan menonton film itu sangat berbeda ya. Kita mungkin sering nonton nonton film fantasi, misalnya film apa ya fantasi ya, Lord of the Ring misalnya ya. Itu di dalam film dengan di dalam buku itu berbeda ceritanya, ada hal-hal yang berbeda. Kalau saya lebih suka ya, nggak lebih suka sih ya, maksudnya keduanya akan bukunya akan saya baca, filmnya akan saya tonton, kemudian kita bandingkan gitu ya, perbedaannya di mana gitu. Saya sukanya seperti itu ya. Sebenarnya dari kedua-duanya, dari film maupun dari membaca itu sama-sama menarik Ibu. Cuman harus dimunculkan rasa ingin membaca dan menulis itu sebagai hobi. Iya, itu sebenarnya tergantung diri kita sih, niat kita ya, tergantung niat kita gitu ya. Kalau misalnya dari awal sudah memutuskan untuk saya ingin hobi membaca ya. Jadi kalau dari awal sudah memutuskan untuk menjadi seseorang yang memang hobi membaca, ya harus konsisten dengan keputusan itu gitu ya. Iya. Jadi
bisa buat jadwal misalnya sehari. Seperti saya itu sehari misalnya jadwalnya minimal 1 jam untuk membaca. Minimal Gitu 1 ya. jam untuk Dan itu setiap hari jadwal itu harus kita patuhi. rutin gitu. Rutin, harus. iya itu seperti itu. Iya, selanjutnya, bagaimana cara menentukan judul agar judul dan isi cerita itu nyambung dan minta tips untuk menentukan judul, Ibu. Bagaimana cara menentukan judulnya ya? Iya. Oke. Ketika kita menulis ya, saat kita sedang proses menulis, Iya. itu biasanya kita ada penulis yang menemukan judulnya lebih dulu. Ya, ada yang judulnya nanti setelah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya kita bebas menentukan kapan judul akan kita tentukan gitu ya, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, bagaimana tipsnya agar judul yang kita buat itu menarik gitu ya. Nah, judul ya judul itu harus mengcover isi cerita itu. Ya, seperti asal usul bulan bersinar ya. Nah, judulnya itu ya harus sesuai dengan isinya gitu ya. Bagaimana sih asal usul bulan bersinar gitu ya. Ini judulnya membuat penasaran kan? Nah, membuat kita penasaran untuk membaca cerita tersebut gitu. Wah, bagaimana sih bulan bersinar itu sebenarnya? Seperti itu, Ibu. Jadi seperti itu. Judul juga harus membuat penasaran pembaca. Pasti. Itu judul yang menarik ya. Selanjutnya, berhubungan dengan bulan bahasa, mengapa 28 Oktober ditetapkan bulan bahasa? Apakah ada peristiwa khusus, Ibu? Untuk itu 28 Oktober memang ada semacam perkumpulan gitu ya, perkumpulan memang untuk agar kita memperingati ya sebagai bulan bahasa. Ya memang pemerintah menetapkan itu ya, agar kita menghargai bahasa yang kita gunakan gitu. Itu sudah berapa lama Ibu pemerintah menetapkan itu kira-kira? Sudah berapa lama ya? Coba nanti bisa dicari di ini ya. Selanjutnya, menurut Ibu lebih mengasihkan membaca atau menonton film? Lebih asik yang mana ya? Kalau saya dua-duanya asik. Dua-duanya asik ya. Saya suka menonton film. Saya juga suka membaca. Ya, sama juga seperti kalian, saya juga suka genre film fantasi. Seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya Ibu. Dua-duanya. Ya. Kalau satu gimana Ibu? Kalau cuma suka satu seperti nggak apa-apa. Jadi kita itu tidak tidak harus suka menulis, tidak harus suka dengan, kita memiliki kesukaan sendiri-sendiri loh ya. Yang ada yang suka menonton film ya nggak masalah. Ada yang suka membaca, menulis ya nggak masalah gitu ya. Itu tergantung diri kita ya, kesukaan kita, hobi kita gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita suka membaca gitu ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan judul yang tepat? Mungkin dilihat dari sisi apanya seperti itu biar tepat. Itu tadi sudah sama sebenarnya pertanyaan dengan pertanyaan awal itu ya. Bagaimana cara membuat judul yang menarik juga ya, judul yang tepat itu tadi ya, sama aja sebenarnya ya. Caranya ya judul itu harus mengcover dari isi cerita itu. Itu seperti itu ya. Jadi judul itu seperti keseluruhan dari cerita itu Ibu. Inti yang bisa diambil dari cerita itu apa, kemudian bisa dibuat judul seperti itu. Iya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Monggo Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah awal kita jika ingin mengirimkan sebuah karya? Langkah awal untuk mengirimkan sebuah karya ke penerbit atau ke media massa? Kedua-duanya. Diborong ya pintarnya Mas.
Oke, bagaimana langkah awalnya gitu ya? Nggih. Oke, kalau ke penerbit ini pengalaman saya ya. Nggih. Nah, saya awal menulis itu tahun 2009. Udah berapa tahun itu? Lama Ibu. Udah lama ya, sangat Iya. lama ya. Jadi awal itu dulu saya menulis puisi, ya, puisi. Kemudian saya menulis cerpen gitu sebelum saya menulis Nggih. buku, ya. Hmm. Jadi saya menulis puisi. Nah, pertama saya mengirimkan puisi itu, saya itu mempelajari dulu jenis puisi seperti apa yang diterbitkan oleh media massa ini. Jenis puisi apa yang diterbitkan oleh majalah ini. Saya pahami karakter-karakter puisi yang ada di dalam media massa itu. Nah, jadi kita tidak sembarang mengirim gitu ya. Tidak sembarang mengirim. Saya punya puisi, saya kirimkan ke sini gitu. Jadi kita harus memahami dulu karakter tiap media massa. Iya, gitu harus ya. sesuai dengan karakter media massanya. Iya. Pun sama dengan penerbitan gitu ya. Nggih. Ketika kita ingin menerbitkan sebuah buku dan diterbitkan oleh penerbit besar gitu ya, dan buku kita tersebar di toko buku di Indonesia gitu ya, kita juga harus namanya apa gitu ya, observasi. Harus turun langsung ya, harus mengamati ke Gramedia gitu ya, ke toko buku, jalan-jalan ke toko buku ya, buku-buku apa saja yang diterbitkan di sana gitu. Jadi misalnya Mbak Silvi suka menulis tentang romance gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, Mbak Silvi bisa tuh kerak buku yang banyak menulis cerita tentang romance gitu ya. Nah, itu cari penerbitnya, ini penerbit apa saja, kan biasanya di belakang ini cover kan ada nama penerbitnya ya. Kemudian di situ juga biasanya di dalam buku itu ada alamat emailnya untuk mengirimkan naskah. Itu seperti itu. Jadi harus memang disesuaikan. Iya, kita harus tahu dulu penerbit yang akan kita bidik gitu. Jadi tidak boleh sembarang gitu ya, kita sesuka kita enggak gitu. Jadi harus survei dulu ya ke lapangan. Ibu, biasanya kan mungkin ada orang yang kurang paham gitu. Lah itu misal salah mengirimkan seperti itu atau memang tidak tahu, itu biasanya bagaimana Ibu? Ya biasanya secara otomatis ditolak oleh penerbit ya. Biasanya itu kalau di penerbit besar ya, di penerbit besar itu kan ada seleksi naskah yang sangat ketat. Jadi ketika misalnya Mbak Silvi ingin menerbitkan sebuah novel dan mendapatkan royalti ya dari sana, itu harus melalui proses yang panjang juga. Misalnya Mbak Silvi sudah selesai menuliskan naskah, saya sudah selesai nih, draft naskah sudah selesai ya, sudah selesai, kemudian dikirimkan ke penerbit lewat email. Itu harus menunggu prosesnya 3-6 bulan untuk tahu naskah itu di ACC apa enggak untuk diterbitkan. Lumayan lama gitu. Lama, makanya selama itu kita harus tetap konsisten menulis yang lain gitu. Jadi tidak bergantung pada itu. Iya, jadi tidak merasa menunggu gitu ya. Kalau misalnya kita hanya menulis satu kemudian dikirimkan ke penerbit, menunggu ya itu lama. Tapi kita terus menulis saja gitu. Ya, terus menulis saja. Nanti tidak terasa naskah kita di ACC gitu misalnya, itu seperti itu ya. Kalau jadi seperti itu kan sudah ada cerita bisa langsung diajukan lagi seperti itu seperti itu. Jadi bisa nih 1 tahun misalnya bukunya terbit beberapa judul, banyak judul ya. Itu karena itu sebenarnya. Jadi ketika kita menunggu, kita tetap menulis. Iya, harus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ending yang menarik itu yang menggantung atau ending yang pasti? Suka-suka penulis. Suka-suka penulis. Suka-suka penulis. Kalau untuk cerita anak, ya secara otomatis harus yang pasti dong. Anak-anak belum bisa menebak gitu ya. Endingnya seperti apa gitu. Tapi kalau kita orang dewasa ya, saya orang dewasa ya, kalian remaja ya. Nah kita ya seperti misalnya Mbak Silvi remaja gitu ya, kita sudah bisa menentukan sendiri endingnya seperti apa. Seperti misalnya sudah baca novel Ronggeng Dukuh Paruk,
Belum Ibu, belum. Harus baca, wajib ya. Baik, Misalnya siap. novelnya Ahmad Tohari gitu ya, Iya. Ronggeng Dukuh Parok. Itu kan endingnya menggantung gitu ya. Itu Iya. endingnya menggantung, tetapi pembaca ya asik-asik aja gitu. Iya. Jadi pembaca itu ketika penulis membuat ending yang menggantung ya, itu diserahkan kepada pembaca. Terserah mau endingnya seperti apa. Oh, sepertinya ini endingnya akan seperti ini, sepertinya endingnya akan seperti ini, bebas ya. Jadi untuk ending yang menarik itu yang menggantung atau yang pasti itu suka-suka penulis aja. Ya. Suka penulis sebenarnya gitu. Banyak sekali pertanyaannya. Nggih, Bu. Ini mumpung ada saya kayaknya deh. Nggih. Minta tips saran juga sih sama Ibu. Iya, kalau untuk kepenulisan insya Allah itu bidang saya ya, karena saya memang dari 2009 sampai sekarang saat ini juga masih konsisten menulis gitu. Itu sudah menjadi hobi sekaligus pekerjaan saya. Iya ya, jadi hobi yang dibayar itu menulis ya. Iya, itu hobi yang dibayar bagi saya gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, genre apa yang paling menarik dan paling disukai oleh pembaca? Genre apa yang paling menarik dan disukai oleh pembaca? Tergantung pembacanya. Coba deh, kalau misalnya kalian kalian misalnya bidikan pembacanya anak-anak, kalian nggak mungkin dong menulis genre romance. Ya. Nah, ketika misalnya kalian ingin menulis ingin pembacanya misalnya anak-anak SMA, ya, kalian nggak mungkin dong nulis cerita anak, ya seperti itu ya. Jadi semua genre itu menarik bagi usia mereka, bagi usianya gitu ya, bagi pembacanya. Iya, disesuaikan dengan usia. Nah, karena saya itu ketika akan menulis itu pasti menentukan membidik usia pembaca. Ya. Untuk siapa cerita tersebut? Untuk siapa cerita tersebut akan diberikan gitu ya. Ketika saya menulis misalnya saya juga menulis dari usia PAUD sampai usia orang dewasa ya. Nah, ketika saya menulis untuk usia anak PAUD, secara otomatis saya menulis pitch book. Jadi gambarnya yang banyak, katanya sedikit ya. Nah, beda lagi ketika misalkan usia pembacanya kelas SD tingkat atas, kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini untuk 4, 5, 6. Jadi bisa teksnya lebih banyak, gambarnya sedikit. Berbeda lagi ketika saya menulis untuk orang dewasa, itu bisa teks semua, nggak masalah. Ya. Yang penting bahasanya menarik gitu. Orang dewasa nggak peduli kan ada gambar atau enggak, yang penting isinya bagus gitu kan. Sudah ada gambaran sendiri biasanya. Iya, seperti itu. Yang selanjutnya, Bu, apakah ada hal khusus yang dilakukan Ibu untuk melakukan promosi karya? Kalau promosi biasanya dari penerbit itu sudah ada sendiri ya, dan di toko-toko buku kan memang sudah tersebar di misalkan toko buku seluruh Indonesia ya. Itu secara otomatis sebenarnya kalau yang berkunjung ke toko buku ya secara otomatis melihat karya yang kita tulis dong ya. Tetapi kita juga harus membantu penerbit dalam mempromosikan karya yang sudah kita tulis. Itu biasanya saya itu lewat Facebook atau lewat IG gitu yang sekarang lagi banyak digandrung gitu kan, IG gitu ya. Iya, jadi bisa kita lah ya untuk mempromosikan karya yang kita miliki lewat apa saja gitu ya, karena penjualan buku itu juga akan menentukan royalti yang kita dapatkan gitu ya. Kalau buku kita terjual banyak, secara otomatis royalti yang kita dapatkan juga banyak. Iya gitu ya. Yang selanjutnya, Bu, apakah ada persyaratan khusus agar buku bisa terjual di Gramedia, Bu? Syarat-syarat khusus itu biasanya dari penerbit sih ya. Jadi ketika kita sudah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika naskah kita sudah ACC oleh penerbit gitu ya, itu sudah dipastikan naskah kita layak publikasi.
Sudah bisa dipastikan naskah kita layak untuk dijual di seluruh toko buku di Indonesia. Itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah ACC penerbit, itu berarti naskah kita sudah oke. Sudah bisa diterbitkan. Iya, sudah bagus gitu. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita membuat konflik yang membuat pembaca itu greget? Bagaimana caranya membuat konflik yang greget gitu ya? Saya suka membaca konflik yang menarik gitu ya. Nah, biasanya penulis itu, saya sendiri dari pengalaman saya ya, saya itu menulis gitu ya, dalam membuat konflik itu pernah saya rasakan. Tapi nanti didramatisir tuh di dalamnya ya. Nah, jadi ketika kita menulis gitu ya, membuat tulisan itu ya, kita akan memberikan rasa di dalam cerita yang kita tulis. Jadi sebenarnya ketika kita membaca sebuah tulisan dan di dalam yang ada rasa gitu ya, ada rasa di dalamnya, itu yang menarik bagi pembaca. Terkadang pembaca sampai mengatakan, kadang saya sering mendapatkan email ya, email atau DM namanya ya di IG ya, itu saya merasakan apa yang Mbak Tari tulis kayak gitu ya. Saya pernah merasakan ini kayak gitu ya. Nah itu jadi cara membuat konflik yang menarik yaitu tadi explore perasaan kamu ketika nulis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah di cerita dongeng itu boleh sad ending? Saya banyak bicara. Apakah di cerita dongeng itu boleh sad ending? Apakah cerita dongeng itu boleh sad ending? Kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya tidak pernah menuliskan dongeng yang endingnya sad ending. Kenapa? Itu ditunjukkan untuk anak-anak. Saya tidak mau pembaca saya yang mayoritas anak-anak trauma membaca dongeng yang saya tulis gitu. Jadi saya selalu memberikan ending yang happy. Iya, yang happy ending gitu. Jadi di dalam cerita anak atau dongeng itu kan biasanya di dalam itu ada perjuangan-perjuangan gitu ya. Seorang anak melakukan ini, kemudian berhasil gitu. Jadi memotivasi anak-anak untuk melakukan kebaikan gitu kan. Jadi saya tidak pernah dan tidak mau menulis cerita anak yang sad ending. Meskipun ya penulis itu tadi bebas mengekspresikan perasaannya. Iya, perasaan dan idenya gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau saya itu menciptakan karya sastra yang membuat anak-anak itu senang gitu ya. Anak-anak sudah membaca cerita saya, ya saya harus memberikan kesenangan dong pada mereka kayak gitu ya. Saya menawarkan ini untuk membuat mereka senang kayak gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak itu lebih baik jangan sad ending. Ya, kalau menurut saya jangan sad ending ya. Kalian pun kalau membaca ya, Mbak Silvi kalau baca cerita sad ending pun sedih kan endingnya? Pastinya. Apalagi anak-anak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa tanggapan Ibu tentang cerita yang menggantung? Cerita yang menggantung untuk cerita apa itu? Gantung Ibu. Iya, untuk cerita apa itu ya? Untuk cerita apa gitu? Kalau untuk cerita dewasa ya oke-oke aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk cerita anak-anak janganlah. Jangan menggantung lah ya. Kita beri endingnya lah yang biasa lah untuk anak-anak yang baik ya yang menang gitu ya. Yang baik ya yang nantinya mendapatkan sesuatu, yang buruk ya yang mendapatkan misalkan balasan apa kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu ya, tergantung cerita yang kita tulis. Harus gitu. Bisa menyesuaikan gitu. Iya, harus bisa menyesuaikan cerita untuk siapa yang akan kita tulis. Kalau kalian mau nulis cerita anak, jangan sampai deh yang menggantung. Yang menggantung, kasihan anak-anak. Selesaikan sekali. Iya, nanti bingung anak-anak. Ya, kalau anak-anak kan pengennya yang langsung selesai gitu kan, itu langsung yang selesai. buat seneng seperti apa itu, sih gitu kan. Iya. Nanti malah nyuruh ibunya untuk bercerita lain. Untuk selanjutnya Ibu, menurut Ibu gaya bahasa apa yang cocok untuk buku bergenre romantis?
Gaya bahasa yang seperti apa? Gaya bahasa yang romantis dong. Saya sendiri, saya dulu waktu masih mahasiswa dikenal dengan apa sih namanya? Saya suka nulis hal-hal yang memang romantis gitu ya. Jadi teman-teman saya mengatakan saya lebay gitu ya. Nah, jadi ketika menulis dengan genre romantis, ya saya menggunakan bahasa-bahasa yang manis, iya, yang romantis, yang menyentuh hati pembaca gitu ya. Pernah membaca apa buku dengan genre romance nggak? Pernah. Apa? Waktu itu pernah baca Dilan. Itu kalau Dilan juga bahasanya manis kan ya. Manis. Nah itu ya seperti itu ya. Jadi kita masuk di dalam buku yang kita baca gitu ya. Begitupun untuk yang lainnya seperti itu harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Kita tidak bisa menulis tadi cerita anak dengan bahasa yang apa namanya ya? Bahasa yang berlebihan gitu. Bahasa anak kan harus konkret gitu ya, nggak bisa saya misalkan menyebut Mbak Sylvie misalkan di dalam cerita anak yang saya tulis, Mbak Sylvie memiliki wajah seperti rembulan. Anak-anak pasti menganggapnya wajahnya kayak bulan nih Sylvie gitu ya. Kemudian misalkan matanya bersinar, anak-anak akan berpikir matanya benar-benar bersinar ya. Nah itu jadi bahasa pun harus disesuaikan dengan genre yang akan kita tulis gitu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai seseorang yang sedang menulis cerpen tetapi bablas menjadi sebuah cerita panjang padahal tujuan awalnya hanya membuat sebuah cerpen? Keren banget ya. Keren banget ya kalau misalkan awalnya kita ingin buat cerpen tapi kok bablas jadi novel, itu malah bagus dong. Itu keren. Hanya saja konsepnya sudah matang belum gitu kan. Ketika misalnya nulis cerpen kemudian kok jadi novel gitu ya, itu konsepnya sudah benar-benar matang belum? Soalnya untuk menulis sebuah novel itu juga dibutuhkan konsep yang matang, yang benar-benar matang ya. Karena menulis novel itu kan tiap bab ada banyak bab gitu ya di dalamnya. Ya kita harus misalnya bab 1 harus menulis apa, bab 2 harus menulis apa gitu, bab 3 harus misalnya membuat penasaran atau gimana endingnya seperti apa gitu kan. Itu sangat panjang dan ratusan halaman gitu yang harus dipersiapkan dengan matang gitu ya, harus dikonsep dengan matang gitu. Tetap harus dikonsep gitu. Iya ya, tapi kalau misalkan kok nulis cerpen kok bisa jadi novel gitu, itu luar biasa, ajaib itu ya. Dan novelnya bagus nggak tuh? Gitu. Ya tetap pokoknya harus tetap konsisten gitu, tidak boleh itu. Yang selanjutnya, menurut Ibu lebih baik mengirimkan naskah ke penerbit Inde atau Mayor? Apa perbedaan keduanya? Lebih baik ke penerbit Inde atau Mayor? Itu sebenarnya tergantung penulisnya ya. Dua-duanya sebenarnya sama-sama menguntungkan. Kalau misalkan kalau penerbit Inde itu kan memang buku kita tidak tersebar di toko buku gitu ya. Tapi keuntungannya untuk kita menerbitkan di penerbit Inde, kita bisa menjual sendiri buku kita. Gitu ya. Jadi kita suka-suka mau menghargai buku kita berapa gitu ya. Kalau misalkan naskah kita di penerbit Mayor, itu kan sudah ada harga dari penerbit Mayor, dan kalau misalkan kita pengen beli banyak gitu kan, kita harus beli sendiri gitu ya. Itu dari Mayor. Tapi keuntungannya itu naskah kita tersebar di seluruh toko buku di Indonesia. Kemudian kita mendapatkan royalti dari buku yang kita tulis. Kalau misalkan buku kita laku banyak, ya royalti yang kita dapatkan banyak. Nah, kalau di penerbit Inde itu sebenarnya sama-sama menguntungkan, tapi satu perbedaannya itu tidak ada di toko buku di seluruh Indonesia, gitu aja. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, Ibu. Iya, tapi dua-duanya oke lah. Oke. Ya.
Baik, yang selanjutnya bagaimana cara Ibu menanggapi seseorang yang menjiplak hasil karya orang lain, Ibu? Nah, itu dalam dua penulisan itu udah fatal gitu. Fatal Ya. sekali ini. Dalam dunia kepenulisan itu soal plagiarisme ya Ini itu sudah fatal gitu ya. Tidak bisa dimaafkan. tidak bisa dimaafkan, ini. Gitu. Jadi kalau saya lebih baik tulisan saya jelek Nggih, tapi karya saya sendiri daripada tulisan saya bagus tetapi bukan karya saya Nggih. gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi percaya dirilah bahwa tulisan kamu itu keren gitu. Nggih. Tidak usah menjiplak dari orang lain, nggih, Bu. Iya. Cukup misal mencari referensi seperti itu tapi tidak menjiplak. Iya, cukup kita membaca saja gitu ya, membaca Iya. karya orang lain misalnya seperti saya itu kan saya sangat suka cerpen-cerpen siapa itu ya? Sudah lama saya nggak baca ya. Saya sangat suka cerpen-cerpen misalnya Dewi Lestari gitu ya. Nggih. Saya suka bahasanya, dari isinya gitu ya. Nah, saya baca berulang-ulang cerita itu. Nah, itu hanya tadi seperti yang Mbak Sylvie katakan untuk inspirasi saja. Untuk inspirasi Iya. saja, nggih. Jangan sampai menjiplak gitu ya. Nggih. Itu bahaya dalam dunia penulisan. Biasanya perbedaannya itu apa sih? Bukan kadang kita malahan seperti itu, malahan jadinya hampir sama seperti itu, Bu. Kita dengan itu membaca seperti itu misalnya, kadang kita malahan keblabas malah bisa jadi sama seperti itu. Itu caranya seperti apa? Bagaimana? Misalnya gini, Mbak Sylvie membaca cerpen misalnya ceritanya siapa ya tadi ya, misalnya membaca novelnya Terelie katakanlah. Ketika kan menulis kok bahasanya mirip gitu ya. Nggih, mirip Ya yang ditulis Terelie. Nggak masalah, itu bukan plagiat ya. Soalnya nah itu tadi yang saya katakan, dengan membaca perbendaharaan kata kita kan bertambah gitu. nggih. Jadi secara otomatis ketika kita membaca, kita sedang menulis genre romance nih. Ya, kita membaca novelnya Terelie. Novelnya Terelie tahu sendiri kan ya bahasanya gitu ya. Nggih. Mendayu-dayu gitu ya. Nggih. Nah, ketika kita menulis kok bahasanya hampir mirip ya, mendayu-dayu, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, yang namanya menjiplak itu sama persis. Persis, tidak ada yang diganti. Nah, itu namanya menjiplak ya. Nggih. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya apakah Ibu punya penulis favorit atau panutan Ibu mulasi? Kalau boleh tahu siapakah itu? Itu tadi Dewi Lestari. Dewi Lestari. Ini selain itu mungkin ada lagi, Bu? Banyak Ahmad Tohari, Sapardi Djoko Damono, itu saya suka ya. Jadi puisi-puisinya itu sangat manis gitu ya, sederhana tapi manis gitu ya. Itu penyair favorit saya, Sapardi Djoko Damono ya. Sudah itu hanya Sapardi Djoko Damono dan banyak ya kalau ya, penyair favorit memang Sapardi Djoko Damono. Yang paling gitu kan. Paling ya di antara semua. Iya, itu dari zaman saya dulu gitu sampai sekarang saya masih mengagumi karya-karya beliau ya. Khususnya Hujan di Bulan Juni itu ya. Iya. Terus sangat manis ya. Selanjutnya, apakah ketika pembaca itu menangis, penulis dikatakan berhasil dalam membawakan suasana? Jadi ketika misalnya Mbak Sylvie menulis buku yang di dalamnya memuat kesedihan gitu ya, dan berhasil mengaduk-aduk perasaan pembaca, apakah itu dikatakan berhasil? Ya. Ya, secara otomatis itu berhasil karena penulis berhasil menyampaikan idenya kepada pembaca. Pembaca berhasil merasakan apa yang ditulis oleh penulis itu ya, berhasil mengaduk-aduk perasaan kita sebagai pembaca itu misalnya ya. Itu keren, itu yang seperti itu yang diharapkan. Itu malah yang diharapkan gitu. Banyak yang menguras emosi seperti itu gitu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana rasanya menjadi penulis yang bukunya sudah banyak diterbitkan? Bagaimana rasanya ya? Ya happy aja sih. Happy aja. Jadi memang banyak keuntungannya, lebih banyak untungnya daripada nggak untungnya ya. Oke, ini mungkin untuk inspirasi bagi teman-teman yang memang ingin memutuskan untuk menjadi seorang penulis gitu ya. Bahwa
menulis itu juga sebuah pekerjaan yang menjanjikan, ya. Dan kalau saya sendiri, saya memang hobi membaca, jadi memang menulis itu sudah seperti jiwa saya, gitu ya. Menulis pekerjaan yang menjanjikan. Jadi jangan takut untuk memutuskan menjadi seorang penulis, gitu ya. Iya, itu happy ya. Misalnya seperti ini, bisa diundang sana sini untuk mengisi seminar, mengisi workshop, ya. Kemudian ada terkenal juga gitu kan ya, dikenal oleh misalnya banyak orang kayak gitu ya. Itu bagi saya apa ya, satu kebanggaan gitu. Saya memilih jalur pekerjaan sebagai seorang penulis, di samping itu juga saya seorang dosen gitu ya. Iya. Tapi saya senang menjadi seorang senang penulis. karena itu juga sebuah hobi nggih, Bu. Iya. Hobi yang dibayar itu kan pekerjaan yang sangat menyenangkan ya. Iya, pastinya. Iya. Apalagi itu sudah tersebar luas seperti itu nggih, Bu. Pastinya menjadi kesenangan Happy ya. ya. Dan di SMA Karangreja itu sudah ada beberapa yang menjadi penulis nasional loh. Jadi dulu saya mengajar di SMA Karangreja, ya. Dan sampai saat ini dia itu masih nulis ya. Saya punya siswa, kalian pasti tahu mungkin ya, namanya Sofia gitu ya. Terus ada Dian gitu yang sekarang memang masih konsisten menulis di penerbit mayor gitu ya. Nah dulu Sofia itu apa ya, dia berasal dari desa gitulah ya, dari atas ini apa namanya ya, desa apa ya, Karangjamu atau kesana lagi lah ya. Kesana lagi. Nah dia itu suka sekali membaca, dia hobi membaca, dan kutu buku, bisa dikatakan kutu buku ya. Itu adalah bagi saya itu murid yang spesial untuk saya, karena sampai saat ini dia juga masih konsisten menjadi seorang penulis meskipun kesibukannya saat ini menjadi mahasiswa juga. Gitu. Bagus dia. Dan itu bisa menginspirasi kalian ya. Jadi dia bisa dulu itu bisa sekolah sambil mencari uang ibaratnya ya. Jadi kalau pekerjaan lain itu kan kita harus meninggalkan misalnya bekerja di mana kayak gitu kan. Kalau menulis kan bisa dilakukan dimanapun, di sekolah saat istirahat gitu misalnya ya, kemudian di rumah gitu ya. Nah itu bisa dilakukan dimanapun gitu ya. Dan iya, dan dia berhasil melaluinya gitu ya. Iya, dia berhasil menjadi penulis nasional, kemudian dia berhasil mengangkat dirinya ibaratnya seperti itu ya. Yang tadinya dia bisa beli laptop sendiri, bisa punya uang sendiri kayak gitu. Nah, itu suatu kebanggaan, itu bonus gitu ya. Dan dia memenangkan lomba-lomba gitu ya. Itu sekolah jadi bangga kan. Banyak manfaatnya itu ya. Semoga penjelasan yang disampaikan oleh Ibu bisa menjadi manfaat, khususnya untuk teman-teman SMA Negeri 1 Karangreja. Sepertinya penjelasannya cukup jelas dan mudah dipahami. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu mengenai bulan bahasa untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangreja. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pembagian hadiah lomba. Yang pertama yaitu pemenang giveaway. Pemenang pertama, selamat kepada @hesti8076. Kemudian pemenang yang kedua, selamat kepada @rita_. Dan pemenang ketiga, selamat kepada @fa_aiza_. Monggo kepada Ibu Mulasi diperkenankan untuk memberikan hadiah dan berfoto bersama pemenang.
kasih juga kepada Ibu Mulasi. Yang kedua yaitu juara lomba cipta cerpen. Juara 3 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Safinatun Najah Alia dari SMP Negeri 2 Bobot Sari. Juara 2 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Maulida Askia dari MTS Miftahul Ulum Bulakan. Juara 1 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Kavia Citra Mulhan dari SMP Negeri 1 Bobot Sari. Baik, saya ulangi. Juara 3 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Safinatun Najah Alia dari SMP Negeri 2 Bobot Sari. Juara 2 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Maulida Askia dari MTS Miftahul Ulum Bulakan. Juara 1 lomba cipta cerpen. Selamat kepada Kavia Citra Mulhan dari SMP Negeri 1 Bobot Sari. Monggo kepada Ibu Novi diperkenankan untuk memberikan hadiah dan berfoto bersama pemenang.
Ya, terima kasih untuk puisinya. Bagus sekali ya. Selamat kamu Patas juga untuk menjadi pemenang. Silakan. Ya, yang selanjutnya akan membacakan puisinya yaitu juara 2 atas nama Fairuz Ayu Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Fairuz Ayu Rahmadani, perwakilan dari SMP Negeri 1 Pulau Sari. Kami terpaksa mengkafani harapan. Rahmat Djoko Pradopo. Kami terpaksa kini mengkafani harapan. Karena angin pun mogok makan. Dan kemudian menjadi mayat. Tak ada kilat yang berkelebat. Kuburan-kuburan di mana-mana berserakan. Menanti penghuni-penghuni baru. Yang tak mampu lagi hidup di tengah debu. Wahai harapan yang tanpa harapan, terlantar, terkapar, bersama lapar memijar, tersuruk, tertelungkup bangkar. Kuburan-kuburan itu adalah kuburan kami yang terpaksa mengkafani harapan. Terkubur sebelum mencapai umur. Yang hidup selalu di bawah ancaman sangkur. Kelaparan dan tindasan kekuasaan. Ya, benar-benar puisi yang sangat menyentuh ya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya. Dari juara pertama atas nama Ahna Nuha Nur Faiza, dipersilahkan untuk membacakan puisi. Yang tak berkesudahan. Karya J. Renja. Pada suatu hari di musim hujan, dengan gemercik air bening di ujung jendela, tangisan sesak akan pilu menjadi-jadi, mencekik, menerpa segala petaka. Gelombang harapan seolah hilang di telan bumi dan seisinya. Gemuruh getir kesana kemari,
bangsa untuk dikenali. Gempa meneriaki dada, menggoncang jantung dan ulu hati. Pada suatu hari di musim hujan, tsunami itu hadir lagi dan lagi. Bukan lagi menerjang ombak di samudra. Tsunami itu menerjang ombak di ujung mata. Lara diputuskan kekasih, menggemparkan Ishak, menurunkan sesak. Menceritakan babak yang tak berkesudahan. Ya, baik, Ahna Nuha, sangat mendalami puisinya. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu kami ingatkan kembali untuk pertanyaan kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu bulan bahasa bertepatan pada tanggal. Saya ulangi, bulan bahasa bertepatan pada tanggal. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menciptakan puisi Hujan Bulan Juni? Saya ulangi, siapa yang menciptakan puisi Hujan Bulan Juni? Pertanyaan ketiga, sebutkan 6 tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu bahasa Indonesia. Sebutkan 6 tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu bahasa Indonesia. Dikirimkan dengan format nama, kelas, jawaban, dan kirim ke nomor 0857 0103 0419 atas nama Liana. Saya ulangi kembali formatnya, nama, kelas, jawaban, dan kirim ke nomor 0857 0103 0419 atas nama Liana. Ya, untuk pengumuman pemenang akan kami umumkan di IG story @golden_osaka. Saya ulangi kembali, untuk pengumuman pemenang kuis akan diumumkan lewat IG story @golden_osaka. Selanjutnya memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sylvia Anissa Amalia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.